Sarah. Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Al-Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membelah dadanya. Malaikat Jibril pun membersihkan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air Zam-Zam. Setelah itu, Malaikat Jibril pun memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Lalu didatangkan buraq ke dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau pun menaikinya. Malaikat Jibril pun mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Nabi pun keluar dari masjid. Datanglah malaikat Jibril dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Nabi Muhammad SAW pun memilih bejana yang berisi air susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah." Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pun menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka pun menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuknya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam dan beliau pun mendoakannya. Mereka pun berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW pun kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Kemudian
Nabi Muhammad SAW pun menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, akhirnya kewajiban sholat pun dikurangi 5 sholat. Nabi Muhammad SAW pun turun lagi dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah disampaikan telah dikurangi 5 sholat, Nabi Musa alaihissalam menyarankan untuk meminta keringanan kembali karena umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Akhirnya Nabi pun meminta keringanan kembali dan Allah pun memberikan keringanannya. Beberapa kali Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa dan kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan hingga menjadi sholat 5 kali saja dalam sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril pun turun ke bumi. Itulah kisah tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam 1 malam saja. Yang kedua, kita harus menghormati dan bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi yang ditemui oleh beliau dari langit pertama hingga langit ke-7. Yang ketiga, kita harus senantiasa melaksanakan ibadah sholat yang sangat penting. Begitu pentingnya sholat ini, bahkan Allah sendirilah yang memerintahkan ibadah ini tanpa melalui malaikat Jibril. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe